Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari kita akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan dengan memakai metode PA penemuan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah yang begitu sempurna di dalam mengasihi kami. Pada saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti akan apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga firman-Mu akan sungguh memberkati kami, dan biarlah dengan berkat yang telah kami terima, kami pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita dari kitab atau surat Roma, pasal yang ke-8, ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-30. Di mana LAI memberikan judul pengharapan anak-anak Allah. Kita akan membaca bersama-sama. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk boleh kita renungkan bersama pada kesempatan kali ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan memakai metode PA penemuan itu dengan dua pertanyaan, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, apa yang diajarkan tentang Allah di dalam perikop yang sudah kita baca ini? Dan yang kedua, Bapak Ibu, apa yang diajarkan tentang manusia atau kita di dalam kisah atau perikop yang sudah kita baca bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa poin yang saya temukan ketika saya mencoba membaca dan
melihat apa yang ada di dalam perikop yang sudah kita baca bersama. Jadi apa yang diajarkan tentang Allah di dalam kisah ini atau perikop yang baru saja kita baca. Yang pertama saya menemukan di ayat yang ke-19 Bapak Ibu, bahwa akan ada waktunya Allah akan menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Tuhan punya waktu yang dimana semua orang tidak pernah tahu kapan waktunya Tuhan itu, dimana Tuhan akan menyatakan bahwa saya dan saudara adalah anak-anaknya. Kita semua adalah keluarga Allah. Dan ini nanti akan terjadi di saat penghakiman, di mana kita sebagai anak-anak Allah tentu akan dibebaskan dari setiap penderitaan. Kita akan dibawa masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, saya menemukan bahwa di ayat yang ke-20 Allah itu mempunyai otoritas atau kuasa atas semua makhluk atau atas alam semesta ini. Jadi Allah yang kita sembah di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan itu adalah Allah yang memiliki otoritas, kuasa, kehendak atas setiap diri kita, bahkan semua makhluk yang ada di bumi ini, bahkan di atas alam raya ini. Semua ada di dalam kendali dan otoritas Tuhan. Betapa dahsyatnya nggih, saya dan saudara punya Allah yang begitu berkuasa dan tidak ada bandingnya kuasanya. Jadi kita patut bersyukur kita punya Allah yang begitu sempurna dalam kekuasaan. Jadi jika kita punya Allah yang begitu dahsyat kuasanya, tentu akan menjadikan kita semakin tidak ragu-ragu untuk terus mengikut Tuhan sampai kapanpun. Di ayat yang ke-27 saya menemukan bahwa Allah itu mampu untuk menyelidiki hati nurani. Jadi siapakah yang dapat bersembunyi dari hadapan Allah? Tidak ada yang dapat tersembunyi di mata Allah. Bahkan hati nurani kita pun tentu Allah mengetahui. Apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi kehendak kita, itu pun Allah mengetahui. Jadi percuma kita mau bersandiwara di hadapan Tuhan. Percuma kita akan berbohong kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan mengetahuinya. Jadi bersikaplah jujur dan penuh kasih kepada Tuhan. Kalau melayani Tuhan, ya layani dengan setulus hati, jangan ada tendensi. Jadi biarlah Tuhan yang menjadi saksi akan setiap apa yang kita lakukan, akan setiap apa yang kita kerjakan, apa yang akan menjadi setiap pelayanan saya dan saudara. Ialah Allah yang menjadi saksi dari semuanya itu. Selanjutnya Bapak Ibu, saya menemukan di ayat yang ke-28 apa yang Alkitab ajarkan tentang Allah, terkhusus di dalam perikop yang baru saja kita baca. Di ayat 28 adalah Allah selalu ada dan Allah selalu bekerja hanya untuk menyatakan apa? Kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi catatannya adalah bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau bagi orang yang mengasihi Dia, Allah tidak setengah-setengah di dalam menyatakan penyertaannya di dalam setiap keadaan orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu, itu Allah turut bekerja. Allah turut ada di sana dan Allah akan menyatakan apa? Kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Jadi dalam segala sesuatu, artinya dalam segala kehidupan kita Bapak Ibu, kita tahu bahwa orang Kristen, orang yang derek Gusti, orang yang ikut Tuhan itu juga tidak kebal dengan penderitaan. Jadi setiap kelemahan, setiap penderitaan, setiap kesusahan kita, di situ Allah ada, Allah itu turut bekerja dan semuanya akan menyatakan kuasanya Bapak Ibu dan akan menghasilkan kebaikan untuk hidup saya dan saudara. Jadi tetaplah kuat apapun yang menimpa kita saat ini, karena di sana ada Allah yang ikut campur tangan bekerja menyatakan kuasanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi jangan berhenti mengasihi Dia, karena semua yang baik dari Allah akan
diluberkan, akan diberikan hanya kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Selanjutnya Bapak Ibu, apa yang Alkitab atau perikop ini ajarkan tentang Allah, ayat yang ke-29, bahwa Allah itu punya kuasa untuk memilih orang-orang yang dikasihinya. Jadi Allah itu punya kuasa penuh untuk menunjuk atau memilih orang-orang yang akan mendapatkan anugerahnya. Selanjutnya di ayat yang ke-30, Allah juga sejak awal sudah menentukan siapa-siapa yang dipanggilnya, yang akan dibawanya di dalam kemuliaan Tuhan dalam kerajaan surga. Jadi semuanya sebenarnya sudah Allah rancangkan sejak awal. Jadi saat ini kalau kita masih terus setia kepada Tuhan, itu semua karena pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Jadi saya sebagai hamba Tuhan hanya bisa mengatakan, jangan berpikir, jangan punya niat untuk meninggalkan Tuhan. Jadi hargailah apa yang sudah Tuhan lakukan, karya yang terbaik, mujizat yang terbaik dalam hidup kita adalah ketika Tuhan memilih kita menjadi anak-anaknya. Amin. Jadi jangan sekali-sekali pernah untuk meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap setialah kepada Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah apa yang dapat kita pelajari dari manusia. Apa yang diajarkan dalam perikop ini tentang manusia. Ada beberapa poin juga yang saya temukan ketika saya membaca ayat-ayat ini. Yang pertama ya Bapak Ibu, di ayat yang ke-18. Di ayat 18 yaitu saya menemukan poin bahwa siapapun manusia itu bisa dipakai Tuhan untuk menjadi partner kerja Allah atau menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan karya-karya Tuhan. Kita tahu ayat 18 itu yang ngomong itu adalah Rasul Paulus Bapak Ibu. Kita tahu Rasul Paulus dulu adalah siapa? Dia adalah seorang yang penganiaya anak-anak Tuhan, seorang yang tidak segan-segan untuk menganiaya, memenjarakan, bahkan membunuh anak-anak Tuhan. Tetapi meskipun demikian, ketika dia di dalam Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Hampir 50% kan kitab dalam PB itu yang nulis adalah Rasul Paulus. Jadi di sana Paulus mengatakan kepada kita bahwa setiap zaman itu punya penderitaannya masing-masing. Dari zaman manusia pertama itu sudah ada penderitaannya, sampai zaman PL, sampai zaman sebelum Tuhan Yesus lahir, sampai Tuhan Yesus lahir, sampai hari ini yang disebut zaman milenium, ini pun punya penderitaannya. Apalagi saat ini gitu, kita sama-sama tahu bahwa seluruh dunia menghadapi penderitaan yang sama, menghadapi COVID-19 atau Corona ini, yang katanya sekarang zaman era digital, serba canggih, serba modern, tidak berkutik ketika menghadapi satu virus yang Tuhan izinkan terjadi di dalam dunia ini. Jadi semua pada akhirnya kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan, hidup dalam pertobatan, dan mencoba membangun kembali keintiman dan komunikasi dengan Tuhan. Ya, luar biasa. Tetapi meskipun demikian masih juga banyak kok anak-anak Tuhan yang malah menyalahgunakan kesempatan pandemi saat ini untuk berogah-ogahan, untuk membangun hubungan dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya wes, itu monggolah, pilihan masing-masing kok gitu. Semua sudah pilihan. Jadi selanjutnya Bapak Ibu, di ayat 19 saya juga melihat apa yang diajarkan Alkitab di dalam kisah ini tentang manusia adalah manusia itu memiliki kerinduan yang besar untuk bagaimana kita benar-benar nanti akan dinyatakan sebagai keluarga-keluarga Tuhan, anak-anaknya Tuhan, yaitu di dalam zaman penghakiman. Mengapa Bapak Ibu kita menantikan saat itu? Karena saat ini benar-benar semuanya merasakan yang namanya penderitaan. Rekoso, urip niku rekoso. Jadi semua orang, anak-anak Tuhan sangat rindu kapan waktunya Tuhan akan menyatakan kuasanya untuk menyatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di ayat yang ke-20, manusia itu takluk kepada kesia-siaan. Ya, manusia tidak berdaya menghadapi dosa. Semua di bawah kekuasaan dosa yang pada akhirnya membawa kita ke dalam kesia-siaan. Tetapi bersyukur ya,
kula panjenengan pikantuk juru wilujeng kita mengenal Tuhan juru selamat yaitu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan hidup kita dan membenarkan kita. Meskipun kita tidak berdaya menghadapi dosa, tapi Yesus sudah mengalahkan sengat maut itu sehingga kita juga ada di dalam kasih anugerah Tuhan. Ayat yang ke-21 saya melihat bahwa manusia itu selalu punya pengharapan. Jadi pengharapan inilah yang akan membawa manusia untuk tetap tekun, kuat, setia kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pengharapan itu digambarkan seperti sauh. Sauh itu kecil dibandingkan dengan kapal. Jadi sauh itu selalu ada ketika kapal itu disandarkan di dermaga, sauh selalu akan ditancapkan di dasar laut. Sauh itu jangkar itu loh Bapak Ibu. Jadi meskipun kecil tetapi mampu menahan kapal itu tidak terbawa arus laut. Ketika kapal kena angin, kapal itu tetap tenang, tetap tidak hancur. Jadi kekuatan harapan itu digambarkan seperti sauh itu Bapak Ibu. Meskipun kecil tetapi mampu menahan kapal dari badai yang ada. Jadi sauh itu kecil dan tidak kelihatan tetapi punya kekuatan yang dahsyat. Seperti itulah pengharapan kita. Jadi harapan itu meskipun tidak kelihatan tetapi punya kekuatan yang dahsyat untuk tetap tekun dan setia kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Harapan kita nanti akan dimuliakan bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Ini harapan kita Bapak Ibu, sehingga kita akan terus tetap setia kepada Tuhan. Nek basane wong bulung ngantek gepeng ilir itu tetap setia kepada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Yang selanjutnya Bapak Ibu dan saudaraku di ayat yang ke-22, manusia itu mengeluh dan menderita. Ya, semua manusia Bapak Ibu, saya, jenengan, semua orang yang anak-anak Tuhan, semua orang Kristen, semua orang yang tidak Kristen pun selalu ada dalam keluh kesah ketika mereka mengalami penderitaan. Ayat 22 itu dikatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Tidak tahu. Tetapi ketika saya bertanya kepada istri saya, ternyata orang yang melahirkan itu sakitnya minta ampun. Satu pelajaran Bapak Ibu, ketika kita tahu bahwa orang yang bersalin itu sakit sekali, seperti itulah penderitaan yang kita alami saat ini. Begitulah juga orang-orang Kristen yang ada pun mengalami penderitaan yang sama. Jangan berpikir bahwa Derek Gusti terus bebas dari penderitaan. Boten Bapak Ibu. Nyatanya dalam jemaat saja loh, banyak kok anak-anak Tuhan yang selalu dijegal untuk naik karir dalam pekerjaannya, ya kan? Banyak kok anak-anak Tuhan yang jatuh bangun dalam perekonomian. Banyak kok anak-anak Tuhan yang juga mengalami sakit penyakit. Banyak yang bekerja keras, banyak yang miskin juga. Jadi ndak ikut Tuhan itu ndak enak kepenak Bapak Ibu, tetap perkoso. Dan memang itulah penderitaan-penderitaan itu digambarkan sebagai penderitaan orang yang bersalin, sakitnya minta ampun, tetapi kok kuat nggih para ibu-ibu itu nggih. Taruhannya nyawa loh Bapak Ibu. Apa yang membuat mereka kuat sampai melahirkan? Ya, tidak lain tidak bukan adalah harapan. Mereka berharap nanti aku punya anak, nanti akan menimbang anakku, nanti anakku akan seperti ini, nanti anakku akan seperti ini. Harapan-harapan itulah yang mereka membuat mampu untuk menahan rasa sakit bersalin. Dan harapan-harapan itu menjadikan kekuatan yang luar biasa untuk seorang wanita, seorang ibu yang akan melahirkan. Nah Bapak Ibu, dari situlah Paulus juga memberikan gambaran kepada kita. Sesakit apapun penderitaan yang kita alami saat ini, mari kuat bertahan. Karena kita punya harapan, kita akan bersama-sama dipermuliakan Bapak Ibu. Jadi penderitaan yang kita alami saat ini tidak kekal, hanya sementara. Jadi bertahanlah karena waktunya sudah sangat dekat. Selanjutnya Bapak Ibu, ayat 25. Jika memiliki harapan akan menjadikan manusia itu tekun. Jelas ini. Kayak kula nek mancing Bapak Ibu, najan kepuanasan. Najan ora entuk-entuk neng kali ketika saya punya harapan untuk iwak kutuk, ikan gabus. Wah, najan kepanasan, najan ngeleh, najan ngelak, tidak peduli Bapak Ibu. Tetap tekun mancing. Jadi itu hanya sekedar gambaran kecil. Jadi
Ketika kita punya harapan besar bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti di hari akhir, di mana kita akan bersama-sama dipermuliakan dalam kerajaan surga. Jadi ya, mari Bapak Ibu kita terus memiliki ketekunan untuk terus mengikut Tuhan. Ayat 26, apa yang dapat saya pelajari dari perikop ini tentang manusia, yaitu manusia itu lemah, terkadang tidak mampu berdoa, ya kan? Kita akui lah Bapak Ibu, tidak usah sombong rohani, bahwa kita itu lemah adanya, dan bahkan ketika kita saking lemahnya menghadapi penderitaan-penderitaan yang kita rasakan, kita alami, sampai kadang-kadang itu tidak bisa berdoa, tidak bisa mengucap. Tetapi disitulah roh Allah bekerja menolong saya dan saudara. Amin. Roh Tuhan menolong saya dan saudara untuk berdoa. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur sekali lagi punya Allah yang menolong kita untuk berdoa. Jadi inilah luar biasanya Allah saya dan saudara. Dia tidak hanya menolong ketika kita mengalami kelemahan, tapi dia juga berdoa bagi kita supaya kita tetap kuat. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan apa? Kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Ini yang Tuhan mau. Jangan menyerah, jangan berputus asa, karena Tuhan menyediakan penyertaan. Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi segala sesuatu yang kita alami. Bapak Ibu, yang terakhir di ayat 28-30, orang yang mengasihi Allah itu pasti akan dipermuliakan Allah. Orang yang mengasihi Allah pasti di dalam kasih itu ada komunikasi. Di dalam kasih itu pasti ada kesetiaan. Di dalam kasih itu pasti ada rasa percaya. Percayakah kita kepada Tuhan? Jangan mangkro tinggal Bapak Ibu, nek percaya. Jangan mendua hati, tetaplah madep mantep. Apapun persoalan kita, ora usah dukun, ora usah golek pertolongan ke orang-orang pinter. Tetaplah percayakan masalah-masalah Anda kepada ahlinya, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini yang dapat saya bagikan dalam PA penemuan ini. Saya akan menutup dengan satu pujian. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.